سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir akan melanjutkan pembacaan kitab Fadilah Amal di bagian kitab Kisah-Kisah Sahabat bab ketiga, Kezuhudan dan Kesederhanaan Para Sahabat radhiyallahu anhum, di tema yang nomor 5, Kisah Gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tema nomor 5, Kisah Gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga seorang pedagang. Ketika dijadikan khalifah, gajinya diambil dari Baitul Mal. Ia mengumpulkan kaum muslimin di Madinah Munawwarah lalu berkata, "Aku biasa berdagang dan kini kalian telah memberiku kesibukan ini. Oleh karena itu, bagaimanakah dengan mata pencaharianku?" Orang-orang menyampaikan berbagai pendapat tentang jumlah gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu hanya berdiam diri. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Bagaimanakah pendapatmu wahai Ali?" Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ambillah uang sekedar dapat mencukupi keperluanmu dan keluargamu." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sangat menyetujui usul Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan menerimanya. Maka ditentukanlah uang untuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beberapa lama kemudian, beberapa orang sahabat termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Zubair dan Sayyidina Thalhah radhiyallahu anhum mengusulkan agar uang gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ditambah karena kurang mencukupi. Tetapi tidak seorang pun yang berani mengemukakannya secara langsung kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya mereka menemui Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha, putri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang juga ummul mukminin. Mereka berharap dengan perantaranya dapat mengajukan usul tersebut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanpa menyebutkan nama-nama mereka. Ketika Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha mengajukan usul tersebut, maka nampak raut marah pada wajah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia bertanya, "Siapakah yang mengusulkan ini?" Saud Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha, "Jawablah dulu bagaimana pendapatmu." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Andaikan aku tahu siapa mereka, niscaya aku akan menampar wajah mereka. Hafsyah, ceritakanlah kepadaku tentang pakaian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik yang ada di rumahmu." Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha menjawab, "Beliau memiliki dua pakaian berwarna kemerahan yang biasa beliau kenakan hari Jumat atau ketika menemui utusan-utusan." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ceritakanlah makanan terlezat yang pernah dimakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahmu." Jawab Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha, "Roti yang terbuat dari tepung kasar dan ketika masih panas diolesi bekas-bekas minyak samin yang terdapat dalam sebuah wadah minyak. Beliau memakannya dengan penuh nikmat dan beliau juga membagi-bagikannya kepada orang lain." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ceritakan apa alas tidur terbaik yang pernah digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu." Sayyidatina Hafsyah radhiyallahu anha menjawab, "Sehelai kain kasar. Pada musim panas kain itu dilipat 4 dan pada musim dingin separuh digunakan untuk alas tidurnya dan separuh lagi untuk selimutnya." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Nah Hafsyah, kini sampaikan kepada mereka bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu cara kehidupan yang aku harus mengikutinya. Kerisauannya hanya akhirat. Perumpamaanku dengan dua orang sahabatku, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, seperti tiga orang yang sedang melalui sebuah jalan. Orang yang pertama telah pergi dengan pembekalannya dan telah sampai ke tempat tujuan. Demikian juga orang yang kedua, ia telah mengikuti jalan orang yang pertama sehingga ia pun telah sampai ke tempat tujuan. Orang yang ketiga, kini ia baru memulai perjalanannya. Jika ia menempuh jalan yang telah ditempuh oleh dua orang sebelumnya, maka ia akan menjumpai keduanya
Jika ia tidak menempuh jalan orang-orang yang mendahuluinya, tentu ia tidak mungkin bisa bertemu dengan mereka selamanya. Dari kitab Ashar. Faidah, inilah contoh kehidupan seseorang yang sangat ditakuti oleh para raja saat itu. Namun ia menjalani kehidupannya dengan zuhud. Suatu hari dia berkhutbah di depan para sahabatnya dengan mengenakan kain sarung dengan 12 tambalan. Salah satunya ditambal dengan kulit. Suatu ketika ia terlambat datang ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Ia berkata kepada jamaah, "Maafkan, aku terlambat karena harus mencuci pakaianku terlebih dahulu. Aku tidak memiliki baju lain untuk dipakai." Dari kitab Ansar. Pernah terjadi juga suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang menikmati makanannya. Lalu datanglah pelayannya memberitahu bahwa Sayyidina Utbah bin Abi Farqad radhiyallahu anhu ingin menemuinya. Setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengizinkan Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu masuk, ia mengajak Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu makan bersama. Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu pun menerima tawaran itu. Tetapi roti yang dihidangkan adalah roti tebal dan keras sehingga sulit ditelan. Ia bertanya, "Mengapa engkau tidak menggunakan tepung halus untuk roti?" Jawab Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Apakah semua orang Islam mampu makan roti dari tepung halus?" Saud Sayyidina Utbah radhiyallahu anhu, "Tidak semua." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, "Tampaknya kamu ingin agar aku menghabiskan kelezatan hidupku hanya di dunia ini, sehingga aku tidak dapat bagian di akhirat." Dari kitab Usudul Ghabah. Kisah-kisah seperti ini bukan hanya berjumlah ratusan atau ribuan, tetapi ratusan ribu. Kini umat Islam sudah tentu tidak bisa mencontoh kehidupan mereka karena tidak memiliki kemampuan baik dari segi lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, pada zaman sekarang para ahli tasawuf tidak mengizinkan bermujahadah seperti itu, karena hal itu dapat semakin melemahkan diri kita yang memang sejak awal lemah. Sedangkan para sahabat radhiyallahu anhum telah diberi kekuatan yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memiliki keinginan dan cita-cita untuk mengikuti langkah mereka. Hal itu dapat mengurangi kemalasan, menundukkan pandangan sedikit ke bawah, dan menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan zaman ini. Kita selalu berada dalam kelezatan duniawi yang terus meningkat, dan setiap orang memandang kepada orang yang lebih kaya, sampai akhirnya mati dengan penyesalan bahwa si fulan lebih kaya dariku. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan tema yang kelima, yaitu kisah gaji Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal dan kezuhudan beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح